Halo, kali ini Mimin akan bahas 4 profil istri Si Hao. Sebelum lanjut jangan lupa di subscribe. Oke, kita lanjut. 1. Yue Chan. Yue Chan menggunakan teknik rahasia memisahkan Daokor menjadi 2, akhirnya, melahirkan King Yi. Wanita yang sangat cantik, berhati dingin, dan licik. Dia selalu berselisih dengan penyihir pemutus langit. Saat teknik berharga memisahkan Daokornya, dia mendapatkan 2 tubuh dan kemampuan untuk mati berkali-kali selama salah satu tubuh masih hidup, karena dapat merekonstruksi tubuh lainnya. Ini juga memberinya kepribadian yang sangat mirip tetapi identitas yang berbeda. Meskipun tubuh utama agak bisa menekan pikiran dan tindakan tubuh kedua, itu tidak lagi terjadi setelah mencapai Divinity. Yue Chan berpura-pura menjadi dirinya yang lain, King Yi, menyergap Si Hao dan menangkapnya. Yue Chan mengetahui tempat pengasingannya karena dia telah berperang melawan King Yi, dan mereka secara singkat bergabung memungkinkan mereka berdua untuk melihat beberapa rahasia mereka. Si Hao terkejut karena Yue Chan menggunakan benda rahasia yang menutupi fluktuasi jiwanya sehingga seolah-olah itu adalah King Yi, dan fakta bahwa Si Hao telah menderita luka parah karena pembakaran 10.000 dao yang terus-menerus. 2. Dalam konfrontasi berikutnya antara Yue Chan dan King Yi, Si Hao sebagai tahanan melihat dirinya digunakan sebagai umpan, tetapi berhasil menembakkan beberapa dari 10.000 api dao yang tersisa di tubuhnya, menyebabkan kerusakan pada Yue Chan hanya untuk menyadari bahwa dia, membuat rencana sendiri memanfaatkan teknik gambar cermin roh primordial untuk menanamkan bayangan cermin dirinya ke dalam Si Hao. Menggunakan kesempatan yang diciptakan oleh kejutan teknik, Yue Chan sekali lagi bertarung dengan King Yi untuk mendapatkan supremasi atas seluruh tubuh dengan bergabung. Tindakan ini menyebabkan api bulan hijau di tubuh King Yi bereaksi, menciptakan untaian energi abadi. Saat Yue Chan dan King Yi berjuang untuk menghancurkan jejak jiwa yang lain, Si Hao melihat satu-satunya cara untuk membantu King Yi adalah dengan membuat Yue Chan bingung, yang akan menguntungkan King Yi yang kehilangan momentum karena dia adalah tubuh kedua. King Yi juga menggunakan ini untuk keuntungannya dan membakar semua pakaian dari tubuh mereka yang bersatu kembali dan membiarkannya telanjang. Setelah beberapa penghinaan dan pemukulan, tepat ketika Yue Chan hendak menang, King Yi mengambil alih tubuh itu, meninggalkan jejaknya yang tak berdaya untuk menyeret tubuhnya ke pelukan Si Hao. Sangat tersirat bahwa saat King Yi menekan dirinya ke tubuh Si Hao, yang juga telanjang karena pembakaran Green Moon Flame, mereka menjadi terhubung. Yue Chan memisahkan dirinya dari King Yi dan melarikan diri, mencoba untuk kembali dan menyerang hanya untuk dihentikan oleh Lunar Rabbit Girl dan Divine Strike Stone, di mana dia menggunakan simbol penghancur alam. Dan benar-benar lolos. Setelah melarikan diri dari semua yang dia pikirkan adalah mencoba untuk membasuh dirinya di banyak mata air panas spiritual Mountain Range Realm. 2. King Yi. Tubuh utamanya adalah Yue Chan dan itu juga namanya sampai nanti. Yue Chan memiliki makhluk ilahi di lautan kesadarannya yang tidak diketahui asal-usulnya, dan itu adalah kartu trump terakhirnya yang mengalahkan Si Hao dalam pertarungan mereka di alam bawah. Rencana ini digagalkan oleh tubuh roh penyihir dan manik penekan ilahi dan Si Hao menyegel Yue Chan sepenuhnya. Dia adalah bagian dari pernikahan senapan, di mana kekuatannya disegel dan kesadaran ilahinya ditekan. Karena pertengkaran verbal dengan ibu Si Hao, dia menjadi selir pertama, bukan permaisuri. Dia terkejut dengan fakta bahwa Si Hao ingin dia membuat setidaknya 3 anak. Ingin tidak ada hubungannya dengan dia, dan kemudian setuju dengan imbalan janji bahwa Si Hao akan menangkap sang penyihir dan menjadikannya selir juga. Sebagai warga alam tinggi, dia mengakui ibu Si Hao sebagai wanita suci gunung abadi. Si Hao berjanji pada Yue Chan bahwa dia akan melindunginya dan membantunya menekan sang penyihir sehingga dia memberinya teknik sejati Phoenix tetapi bahkan dia hanya memiliki 1 yang rusak, jadi meskipun kita tidak tahu sejauh mana dia mengajarinya, dia memang menyebutkan 10 tahap dan bahkan dia tidak menguasai tahap ke-10. Yue Chan mencoba membunuh King Yi ketika dia melihat Si Hao mencium dan menganiaya King Yi. Karena inilah ketika Si Hao meninggal dan dia dibebaskan dan kembali ke alam tinggi, dia memutuskan yang terbaik untuk menyembunyikan identitasnya, bergabung dengan Akademi Dewi Surgawi dan mengubah namanya dari Yue Chan menjadi King Yi. Selama pelarian Si Hao dari klan Surgawi, dia dipindahkan ke Provinsi Api di mana dia bertemu dengan 2 api yang luar biasa,
percaya salah satunya adalah api caotik. Dia menceritakan segala sesuatu tentang perjalanannya ke King Yi ketika mereka bertemu di Akademi Dewi Surgawi. Dia segera menyadari bahwa api itu sangat berguna baginya karena itu adalah api bulan hijau. Si Hao kemudian membagikan beberapa bahasa kuno apinya dan mereka berangkat untuk mencoba dan menangkap api hijau. Mereka berhasil setelah beberapa masalah. King Yi menekan kultivasinya tetapi masih memiliki api di dalam dirinya, karena yang paling penting untuk memasuki immortal kuno. Saat dia memasuki immortal kuno, dia menyalakan keilahiannya dan sepenuhnya lolos dari deteksi Yue Chan yang memungkinkan kebebasannya untuk mencari jalannya sendiri. Itu akhirnya berakhir dengan keinginan untuk menguasai tubuh utama. Setelah bepergian bersama dengan Si Hao, saat dia akan memasuki kembali kultivasi terpencil bahwa sudah waktunya baginya untuk bertarung dengan Yue Chan. Mereka bertarung 3 kali, yang berpuncak pada semi-merger yang memungkinkan Yue Chan untuk menemukan Si Hao. Lokasi. Yue Chan kemudian menggunakan beberapa metode untuk mengelabui King Yi agar percaya bahwa dia akan menyerang rekannya yang lain dengan menggunakan teknik berharga yang kehilangan fakta bahwa target sebenarnya adalah Si Hao selama ini. King Yi kemudian mengumpulkan Lunar Rabbit Girl dan Divine Streaking Stone dan bersiap untuk menemukan dan bertarung dengan Yue Chan sekali lagi. Dalam konfrontasi berikutnya antara Yue Chan dan King Yi, Si Hao sebagai tahanan melihat dirinya digunakan sebagai umpan, tetapi berhasil menembakkan beberapa dari 10.000 api dao yang tersisa di tubuhnya, menyebabkan kerusakan pada Yue Chan hanya untuk menyadari bahwa dia telah membuat rencananya sendiri menggunakan teknik gambar cermin roh primordial untuk menanam bayangan cermin dirinya ke dalam Si Hao. Menggunakan kesempatan yang diciptakan oleh kejutan teknik, Yue Chan sekali lagi bertarung dengan King Yi untuk mendapatkan supremasi atas seluruh tubuh dengan bergabung. Tindakan ini menyebabkan api bulan hijau di tubuh King Yi bereaksi, menciptakan untaian energi abadi. Saat Yue Chan dan King Yi berjuang untuk menghancurkan jejak jiwa yang lain, Si Hao melihat satu-satunya cara untuk membantu King Yi adalah dengan membuat Yue Chan bingung, yang akan menguntungkan King Yi yang kehilangan momentum karena dia adalah tubuh kedua. King Yi juga menggunakan ini untuk keuntungannya dan membakar semua pakaian dari tubuh mereka yang bersatu kembali dan membiarkannya telanjang. Setelah beberapa penghinaan dan pemukulan, tepat ketika Yue Chan hendak menang, King Yi mengambil alih tubuh itu, meninggalkan jejaknya yang tak berdaya untuk menyeret tubuhnya ke pelukan Si Hao. Sangat tersirat bahwa saat King Yi menekan dirinya ke tubuh Si Hao, yang juga telanjang karena pembakaran Green Moon Flame, mereka menjadi terhubung, dipinggul. Secara efektif memperkosa Yue Chan dengan bantuan King Yi. Tidak dapat menerima penghinaan diperkosa, Yue Chan memisahkan diri dari King Yi dan melarikan diri. Si Hao marah karena dia telah digunakan sedemikian rupa, menipu King Yi untuk melepaskan beberapa ikatan pada tubuh dan jiwanya yang ditempatkan oleh Yue Chan, dan kemudian melanjutkan untuk melakukan hubungan seks yang tidak sepenuhnya suka sama suka dengan King Yi untuk waktu yang lama. Beberapa jam yang baik, gadis kelinci menjadi khawatir karena mereka melihat Yue Chan melarikan diri dan mengizinkan Batu untuk memeriksa semuanya. Batu melihat kejadian yang sedang berlangsung dan menggambarkan mereka sebagai bertarung dengan kelinci bulan, membuatnya khawatir mereka mungkin terluka terlalu serius dan membunuh satu sama lain. Lainnya, setelah beberapa jam, King Yi lolos dari cengkeraman Si Hao dan melarikan diri. Gadis lunar melihat untaian energi abadi miliknya dan membingungkan, pertarungan, sebagai pertukaran petunjuk yang memungkinkannya untuk menerobos, langkah terakhir, itu. King Yi tidak bisa menangani niat naif dan peristiwa yang telah terjadi sehingga dia juga menggunakan simbol penghancur alam untuk segera melarikan diri ke alam kolam untuk membersihkan dosa. 3. Huolinger penampilan. Cahaya warna-warni merah menyala, dan tirai yang terbuat dari mutiara dan batu giok didorong ke samping. Seorang wanita muda berjalan keluar dari dalam, dan usianya kira-kira 15 hingga 16 tahun. Dahinya putih berkilau, dan dia memiliki wajah oval. Alis hitamnya melengkung, dan matanya yang besar berkilau seperti kristal. Dia memiliki pancaran spiritualitas di sekelilingnya. Kulitnya seputih salju, dan meskipun dia masih di bawah umur, sosoknya sangat bagus. Itu tidak lebih buruk daripada gadis-gadis berusia 18 atau 19 tahun. Dia lebih tinggi dari teman sebayanya, dan saat dia berjalan santai,
pinggang kecilnya yang lembut bergoyang ke depan dan ke belakang. Seolah-olah dia adalah ular, dan lekuk tubuhnya sangat elegan. Sosoknya sangat hebat. Kedua kakinya ramping dan lurus, dan saat dia berjalan dengan cara ini, lekuk tubuhnya bergerak ke atas dan ke bawah. Itu anggun dan menyentuh, bahkan membuat gadis berusia 18 dan 19 tahun merasa rendah diri. Latar belakang. Ini adalah putri kaisar manusia, dan dikenal sangat jenius. Dia terkenal sebagai bakat surgawi yang melengkung, dan sangat kuat. Sejarah. Dia serta Si Yi adalah salah satu siswa yang direkrut secara khusus oleh Heaven Mending Pavilion. Pertemuan pertamanya dengan Si Hao terjadi setelah dia membunuh seorang keturunan kuno dalam bentuk humanoid dari ras spiritual. Si Hao menolak untuk memakannya dan memutuskan untuk menukar dengan seseorang dengan keturunan kuno lainnya dan kelompok yang akhirnya dia ubah adalah kelompok putri yang bertukar dengannya melalui hati seorang Ziyun yang dapat membantu mencapai kemajuan yang stabil, tetapi untuknya. Darah spiritual yang dapat meningkatkan pemahaman tentang Tao jauh lebih berharga. Setelah pertukaran, dia akhirnya mengenali identitas Si Hao sebagai bayi susu dari alam Dewa Void yang menyebabkan semua orang di sekitarnya mengejarnya, juga dirinya sendiri, tetapi Si Hao sangat cepat dan mudah melarikan diri. Setelah Si Hao mendapatkan terobosannya untuk bagian surgawi ketujuh, mereka kembali bertemu ketika dia dengan santai membunuh berbagai makhluk dari ras lain dan mengakui kekuatannya. Dia mengundangnya untuk menjelajahi gua ilahi untuk mengambil harta bersama dengan singa berkepala 9 dan lainnya yang Si Hao ingin menjaganya, tetapi dia mengatakan kepadanya untuk menjadi baik atau dia akan memberi jarak, dan sebagai tanggapan, Si Hao segera memukul pantatnya membuatnya tertegun dan malu. Hal-hal sepele. Dalam perjalanan ke gua ilahi Si Hao terus-menerus memprovokasi dia dengan mengatakan bahwa dia harus berolahraga lebih banyak dan menurunkan berat badan. Karena pantatnya sangat besar dan bulat, pendengaran itu membuatnya sangat malu dan jengkel. Setelah mendapatkan telur dari keturunan dewa dengan susah payah di gua ilahi, dia dibawa oleh Si Hao yang ingin memakannya, tetapi setelah mencoba memasaknya dia akhirnya menetaskan seekor anak serigala yang tinggal bersamanya untuk makanan tetapi hanya mendengar perintah Si Hao membuatnya sangat kesal. 4. Yun Si. Penampilan. Tubuh gadis berambut ungu itu memiliki lapisan kemegahan ilahi yang menutupinya, dan kulit putihnya bisa terlihat. Itu seperti batu giok karena membawa sejenis kilau berkilau. Matanya yang besar cerdas, dan bibir merahnya berwarna cerah. Latar belakang. Yun Si adalah keturunan dari klan surgawi, cabang yang lebih rendah dari alam tinggi. Sejarah. Dia adalah gadis berambut ungu yang membenci Si Hao karena perilakunya yang tidak tahu malu selama pertemuan pertama mereka, termasuk bergulat di tanah, menggigit telinganya dan mencuri anting-antingnya dalam prosesnya, tetapi dia secara bertahap mulai menghormatinya setelah mereka melewatinya. Situasi hidup dan mati untuk mencari sarang Kunpeng. Si Hao bertemu dengan Yun Si sekali lagi di dataran darah Provinsi Iblis di alam tinggi. 1. Si Hao mengantar Yun Si kembali ke klan surgawi, menyelamatkannya dari klan perang. Klan surgawi, bahkan setelah mereka mengetahui bahwa Si Hao telah menyelamatkan Yun Si dari kematian yang akan segera terjadi, kemudian memenjarakannya karena mereka mendambakan teknik kaisar petir dan metode berharga Kunpeng. Mereka mengklaim bahwa Si Hao mengawal Yun Si dengan motif tersembunyi, tetapi pada kenyataannya mereka ingin menahan dan memaksanya untuk mengungkapkan metode dan tekniknya. Pada titik ini, Yun Si dibawa pergi sehingga dia tidak bisa secara terbuka memberikan bukti yang mendukung Si Hao. Berita penangkapan Si Hao memikat banyak warisan besar, semuanya datang untuk tekniknya. Hal ini kemudian memunculkan penguasa ilahi klan Merak dan Ye Qingxian yang penuh teka-teki, keduanya mengganggu rencana klan surgawi dan mengakibatkan pembebasan Si Hao. Yun Si bertemu Si Hao lagi nanti di ritus Dao makhluk tertinggi. Generasi muda klan surgawi datang untuk melawan Huang yang misterius, yang sebenarnya adalah Si Hao sendiri. Selama pertarungan dengan Yu Yu, jenius generasi muda nomor 1 dari klan surgawi, terungkap bahwa Huang adalah Si Hao. Dewa surgawi klan surgawi campur tangan sehingga mereka bisa melenyapkannya. Mereka pertama-tama memerintahkan Yun Si untuk membunuh Si Hao dengan harta magis, tetapi dia malah mencoba memberikan harta itu kepada Si Hao agar dia bisa melarikan diri.
Si Hao menolak niat baiknya dengan mengatakan bahwa dia tidak menyalahkannya atas apa yang terjadi di klan surgawi. Penolakan Yunsi untuk membunuh Si Hao menegaskan kepada publik rumor kebohongan klan surgawi terhadap Si Hao. Kemudian pelindung Dao klan surgawi datang ke ritus Dao makhluk tertinggi untuk membunuh Si Hao, tetapi dihentikan oleh Qi Daolin. Kali berikutnya Yunsi melihat Si Hao dari kejauhan saat dia bertarung di dunia kuno abadi. Namun saat itu dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Setelah pertempuran dunia kuno abadi berakhir, Si Hao kemudian pergi ke klan surgawi untuk membalas dendam. Klan surgawi sekali lagi mengirim Yunsi, kali ini untuk bertanya kepada Si Hao apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah antara Si Hao dan klan surgawi. Si Hao menolak Yunsi, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk menghapus apa yang mereka lakukan padanya. Dalam pertempuran berikutnya, Si Hao membunuh beberapa dewa surgawi klan surgawi dan menyebabkan kematian pelindung Dao klan. Yunsi akhirnya mulai jatuh cinta pada Si Hao, rela mengikutinya untuk merawatnya di alam bawah ketika dia menderita dan pulih dari kutukan penghancur abadi. Meskipun Si Hao sebelumnya telah bertukar janji pernikahan dengan King Yi, Yue Chan dan Huo Linger, Si Hao menjadikan Yunsi pendamping Dao sejati pertamanya, mengakui pengabdiannya kepadanya. Beberapa ratus tahun setelah itu, Yunsi hamil dan melahirkan seorang putra. Ribuan tahun kemudian, dia disegel di dalam desa batu oleh Si Hao untuk mempertahankan umur panjangnya yang memudar bersama dengan keluarganya dan banyak teman-temannya karena penurunan era Dao. Yunsi dan sisa dari desa batu akhirnya dibebaskan dari segel setelah Si Hao telah menyeberang ke alam kaisar abadi penuh, menjadi makhluk tertinggi. Hal-hal sepele. Anting-anting yang dicuri Si Hao muda dari Yunsi adalah liontin kasih sayang yang secara tradisional diberikan oleh para wanita klan surgawi kepada pasangan mereka sebagai tanda cinta mereka. Kehamilan Yunsi berlangsung 9 tahun penuh sebelum dia melahirkan putra Si Hao.